Halo guys, welcome back to my channel. Perkenalkan, aku Frida Caterima dan di video kali ini aku akan menceritakan kepada kalian jurusan yang aku ambil di ITB, yaitu Perencanaan Wilayah dan Kota, atau banyak juga orang menyebutnya planologi. Jadi sesuai dengan judul yang aku taruh, judulnya yaitu Kuliah Teknik Rasa Soshum di ITB. Emang ada? Jawabannya ya tentu saja ada. Nah, di thumbnail yang aku taruh di video ini juga, itu dia jawabannya. Jadi, Kuliah Teknik Rasa Soshum di ITB, yaitu jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, atau banyak orang menyebutnya planologi. Pasti banyak orang yang nggak tahu tentang jurusan ini. Aku bisa mewajarkan itu, bisa memaklumi hal itu, karena pada dasarnya ya, aku juga waktu SMA juga nggak tahu kalau jurusan itu ada. Dan setelah aku cari-cari, ternyata jurusannya menarik dan alhamdulillah betah di jurusan ini. Planologi pasti orang banyak mikirnya kalau itu tuh jurusan tanaman sih, tapi ya nggak apa-apa. Jangan sampai hancur mimpi kalian, maksudnya kalau misalnya keluarga kalian atau kerabat kalian ngejek jurusan tanaman gitu kan, itu biarin aja. They don't know about us, jadi kayak santai aja gitu kan. Jadi pada di video kali ini aku akan menceritakan jurusan yang aku ambil menjadi 6 pertanyaan, yaitu 5W1H, what, when, where, why, who, dan satu lagi how. Aku yakin dengan 5W1H ini akan menjelaskan secara keseluruhan gimana jurusan yang aku ambil ini. Oke? Jadi yang pertama, untuk pertanyaan what, apa itu PWK? Nah, jadi PWK itu kepanjangan dari Perencanaan Wilayah dan Kota, atau kalau bahasa kerennya yaitu planologi. Kalau misalnya kalian translate ke bahasa Inggris, itu namanya Urban and Regional Planning. Secara garis besar, perencanaan wilayah dan kota itu pada dasarnya kalian merencanakan kota yang akan kalian bangun. Lalu kalau misalnya kota itu sudah ada, merupakan suatu tugas perencana untuk membenarkan apa yang salah dibenerin gitu. Jadi istilahnya kita membenahi kota. Jadi kalau misalnya kalian tahu game SimCity atau City Skylines, itu game yang sangat relate terhadap perencanaan wilayah dan kota. Di universitas luar negeri seperti Harvard dan MIT, itu mereka menyediakan juga jurusan perencanaan wilayah dan kota. Bukan ITB aja yang menyediakan, yang membuka jurusan perencanaan wilayah dan kota. Ada UGM, ITS, Undip. Nah, itu ada 3 universitas yang gue tahu yang membuka jurusan perencanaan wilayah dan kota. Dan satu hal lagi, perencanaan wilayah dan kota di ITB itu bukan jurusan baru loh guys. Ini jurusan yang udah lama banget, dari tahun 1960-an. Oke, selanjutnya adalah pertanyaan why. Kenapa sih kalian harus masuk perencanaan wilayah dan kota? Oke, jadi gini guys. Kalau misalnya kalian tahu isu ibu kota baru di Kalimantan, dan juga kalian sekarang menghadapi masa pandemi seperti ini, coronavirus. Jadi, 2 isu yang udah gue sebutin tadi, itu tuh isu yang sangat berkaitan banget sama perencanaan wilayah dan kota. Karena kenapa? Jelas, ibu kota baru, Presiden ingin memindahkan ibu kotanya di Kalimantan, itu merupakan suatu kesempatan bagi perencana yang sangat besar untuk kalian bisa berkontribusi di sana. Jadi, peran perencana sekarang sangat dibutuhkan banget. Lalu kalau misalnya coronavirus, jadi dinamika perkotaan yang terjadi di Indonesia, dinamika kota menjadi awalnya diam, lalu harus dibuka lagi untuk menstabilkan ekonomi, itu juga merupakan suatu peran perencana guys. Lalu di jurusan aku itu, kalian nanti akan mempelajari segala hal yang berhubungan dengan Soshum. Misalnya di Soshum ada ekonomi, kalian juga belajar ekonomi. Di Soshum ada hukum, kalian nanti juga belajar hukum. Prospek kerja di perencanaan wilayah dan kota itu pasti prospek kerja pada umumnya, yaitu ada 2 kan, ada pemerintahan dan di swasta. Nah, perencanaan wilayah dan kota, seorang perencana bisa masuk ke pemerintahan juga, bisa masuk ke swasta juga. Kalau misalnya pemerintah, kalian bisa masuk ke Bappenas. Kalau misalnya swasta, banyak banget guys. Kalau misalnya swasta, ada yang jadi konsultan, ada yang jadi developer,
aku mau kasih saran ke kalian kalau bahwasannya walaupun kesempatan kalian terbuka sangat lebar, tapi ingat lagi kalian juga harus bersaing dengan anak-anak jurusan yang fokus terhadap mata kuliah yang kalian ambil. Misalnya kalau misalnya berhubungan dengan hukum, berarti kalian harus bersaing dengan anak yang jurusan hukum. Kalau misalnya ekonomi, kalian harus bersaing dengan anak yang jurusan ekonomi. Oke, lalu pertanyaan selanjutnya yaitu who. Jadi kalau berhubungan dengan who, aku di sini pertanyaannya lebih ke akan menjadi orang yang seperti apa nanti setelah lulus menjadi perencana wilayah dan kota. Well, aku selama setahun belajar di perencanaan wilayah dan kota, belajar planologi, dan aku menemukan 5 keahlian yang bakal kalian dapatkan, yang bakal dilatih selama kalian belajar perencanaan wilayah dan kota. Yang pertama, kalian akan dipaksa untuk suka baca. Yang kedua itu open-minded, harus bisa menerima kritikan dengan baik. Di mata kuliah yang ada di jurusan aku pun juga disarankan banget untuk bisa bekerja sama. Jadi apa-apa kerjanya kelompok, apa-apa tugasnya kelompok. Jadi terus ada juga mata kuliah yang dari awal sampai akhir kerjanya berkelompok mulu, dan kelompoknya itu nggak satu kelompok 5 orang, tapi satu kelompok 33 orang bisa. Nah, itu nanti aku jelasin di video selanjutnya. Lalu kalian juga nanti akan diajarkan menjadi orang yang kreatif. Jadi maksud aku kreatif di sini ada 2, yaitu kreatif dalam problem solving dan ada dua. Yang pertama, kreatif dalam problem solving, dan yang kedua, kreatif dalam deliver opinion. Lalu yang terakhir, kalian nanti akan dilatih menjadi seseorang yang curious terhadap isu-isu yang ada. Nanti di setiap mata kuliah yang nanti akan dihadapi itu akan selalu dihubungkan dengan isu-isu yang terjadi pada saat sekarang. Oke, lanjut ke pertanyaan when. Aku agak bingung sebenarnya untuk pertanyaan when ini seperti apa, tapi aku yakin pasti pertanyaannya seperti ini, berapa lama kalian belajar perencanaan wilayah dan kota di ITB? Nah, perencanaan wilayah dan kota di ITB kalian belajar 4 tahun, idealnya 4 tahun. Lalu ITB juga menyediakan program fast track S2 bagi kalian yang mau. Jadi setelah kalian lulus, aku nggak tahu sebenarnya ini kayak gimana, Pak. Ya, tapi yang pasti setelah kalian S1 nanti kalian langsung S2. Nah, S2-nya itu kayaknya 2 tahun. Lalu pertanyaan terakhir yaitu how. Bagaimana sih belajar di perencanaan wilayah dan kota? Nah, ini kuliahnya sama kayak jurusan-jurusan yang lain. Pasti kalian bertanya-tanya kan, apakah ada praktikum? Jelas ada. Nah, praktikumnya itu nanti akan aku jelasin di video selanjutnya. Aku harap kalian abis nonton video ini langsung move ke video selanjutnya karena ini akan berguna banget. Lalu ada presentasi dan berdiskusi juga. Nah, presentasi dan diskusi ini nggak semua mata kuliah yang ada, tapi mata kuliah tertentu sesuai dengan dosen. Lalu yang paling menarik di jurusan perencanaan wilayah dan yang membuat aku paling semangat untuk berada di jurusan ini yaitu kunjungan ke suatu wilayah, atau namanya survei ataupun namanya studio. Nah, pasti kalian bingung dong, apa itu studio? Nah, aku juga jelasin di video selanjutnya. Ini benar-benar dijelasin gitu. Sebenarnya dari penjelasan aku ini, aku hanya mau menyampaikan satu hal. Sebenarnya banyak jurusan nih yang belum diketahui oleh semua orang. Tapi, kalian jangan merasa kecil hati, karena tergantung kalian sendiri gimana kalian menyikapi jurusan tersebut. Kalau misalnya kalian sudah melakukan research yang banyak dan dalam terhadap satu jurusan tersebut, pasti kalian tidak akan menyesal. Maka dari itu, kunci untuk kalian mengetahui suatu jurusan yang belum diketahui banyak orang, yaitu 1, research. Kayak gitu. Gimana dari video ini? Apakah kalian tertarik masuk planologi ITB ataupun planologi manapun? Jadi kalau misalnya kalian ingin bertanya-tanya tentang jurusan perencanaan wilayah dan kota, kalian bisa DM aku di Instagram aku nih. Atau bisa kalian taruh di komen bawah ini ya. Pasti aku jawab, dan kalau misalnya kalian tanya di comment section, pasti orang lain akan baca dan pasti semua orang bisa mendapat ilmu yang kalian ingin tanyakan. Oke, dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe for the next video. Susah banget lidahnya. See you guys on the next video. Dadah!